Maluku Utara, Sarbin Sehe memaparkan hasil monitoring pembangunan ruang kelas baru RKB milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara yang sedang dikerjakan pada Jumat 21 November 2025, di mana proyek ini dilakukan di sejumlah SMA dan SMK di Kota Ternate dengan sumber anggaran tahun 2025 DAK. Dan menurut Sarbin, ini merupakan monitoring keempat atau kelima yang dia lakukan secara langsung pada lokasi proyek yakni di SMAN 2, kemudian SMAN 10, SMAN 8, SMAN 5, dan SMKN 2. Informasi lebih lengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami Sansul Sardi, wartawan Tribun Ternate, dan juga sudah terhubung bersama kita pemirsa. Rekan Sansul Sardi, silakan informasi dari Anda. Ya, terima kasih rekan Justina di studio dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Udes di mana saya berada, kembali lagi bersama saya Santos Sardi, wartawan Ternate, Biro Provinsi Maluku Utara. Kali melaporkan terkait dengan hasil monitoring Wakil Utara Sarbin C didampingi langsung oleh Kadiput Provinsi Maluku Utara Abu Bakar Abdullah pada Jumat 21 November kemarin di beberapa pembangunan ruang kelas baru dan ruang serbaguna di jumlah SMK dan SMA di Ternate 13. Karena sering saya melakukan monitoring terdapat di 8 sekolah menengah akhir pada Tribun Ternate mengatakan bahwa hasil monitoring dirinya langsung kepada pembangunan milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Utara tahun anggaran 2025 dengan sumber DAK, mana di mana menurut orang nomor 2 di Pemprov Maluku Utara ini merupakan monitoring keempat atau kelima UNES yang ia lakukan secara langsung pada sekolah proyek, pada lokasi proyek, di mana SMA Negeri 2, SMA Negeri 10, SMA Negeri 8, dan SMA Negeri 5, dan SMK Negeri 2 Kota Ternate. Di mana ia mengatakan rata-rata progres pekerjaan harus benar-benar dikejar di akhir tahun ini. Nah, memang kontraknya ada yang berakhir pada Desember nanti, ada yang Desember nanti. Tapi melihat divisiasi, sehingga itu ia berharap PPK, Kepala Dinas dan seluruh petugas lapangan segera berkoordinasi Tribunes dengan pihak ketiga atau penyedia jasa untuk cepat pekerjaan ini. Ia juga mencontohkan satu proyek ruang serbaguna di SMA Negeri 5 yang fokusnya baru mencapai 38% angka yang menurutnya sangat jauh dari target. Kalau di defisiasi seperti ini, menurut Sabin, secara teori memang sulit mengejar, harus ada langkah-langkah ekstra. Selain itu, ia menekankan percepatan melalui berbagai strategi Tribunes, mulai dari lembur, pembagian shift kerja, penambahan tenaga, sehingga memastikan bahan bangunan tersedia tanpa hambatan Tribunes. Seperti bahan material yang harus steril dan siap. Jangan sampai keterlambatan material ikut menghambat. Pihak PPK dan pendamping teknis harus mengawasi, terus berada di lapangan Tribunes, mencari solusi cepat setiap kali ada kendala. Selain itu, hambatan yang paling sering ditemukan menurut Sarbin adalah kurangnya tenaga kerja, kelambatan material, hingga pergantian tukang yang terlalu sering. Itu dalam kutipan, Sarbin mengaku itu harus segera diatasi. Kontraktor dan pekerja harus punya strategi yang jelas. Selain itu, ia menegaskan pentingan utama adalah agar pembangunan selesai tepat waktu dan dapat segera dimanfaatkan oleh dunia pendidikan. Dalam kutipan, perencanaan, pengawasan, dan kontraktor harus bersatu mencari solusi. Jangan sampai pekerjaan molor terus dan akhirnya jadi masalah baru di tahun berikutnya. Saat disentil soal progres
masing-masing sekolah. Sarbin menyebut di SMK 2 memiliki kinerja terbaik jika dibandingkan dengan SMA 10, SMA 8, SMA 5 dan SMK 2. Yang paling bagus di SMK Negeri 2 sesuai janji kontraktor paling targetnya selesai di 5 Desember Tribunus. Selain itu menurut Sarbin dia juga melakukan pemantauan terkait dengan ruang kelas baru yang berada di SMK Negeri 2, SMA di Negeri 2 yang dimana juga progresnya sudah bagus dan bakal sesuai target dengan kontrak kerja yang di MOU disepakati antara pihak kontraktor. Selain itu ia juga menilai SMA Negeri 10 berpotensi menyelesaikan pekerjaan tepat waktu karena tidak memiliki depresiasi yang berarti. Namun perhatian khusus harus diberikan kepada SMA 8 dan SMA Negeri 5. SMA 8 dan SMA Negeri 5 ini harus betul-betul mendapat perhatian serius dari Kadis dan PPK. Waktu tinggal 1 bulan, jadi menurut Sarbin harus ekstra ketat. Sarbin menegaskan bahwa pemutusan kontrak bukan solusi jika bangunan belum selesai. Kalau mau putus kontrak, Depan Sarbin mau putus kontrak silakan, regulasinya ada, tapi bangunannya harus selesai. Jangan sampai kontrak putus bangun tidak jadi. Itu justru menambahkan PR. Demikian Justina, saya Samsudi melaporkan dari Utara. Terima kasih. SMA 2, SMA 10, SMA 8 dan 5 dan SMK 2 ya. Nah rata-rata harus dikejar pekerjaannya. Meskipun jatuh tempo kontraknya masih kita ada yang tanggal 10, ada yang tanggal 17. Tapi melihat deviasi, kami berharap PPK, para dinas dan pejabat terkait lainnya terus berkoordinasi dengan pihak ketiga, para penyedia jasa sehingga melakukan langkah-langkah percepatan itu. Karena kalau deviasi sekarang misalnya SMA 5 itu kurang lebih 34. Nah mengejar kayak agak sulit dari sisi teorinya. Untuk perlu langkah-langkah ekstra. Langkah-langkah ekstra harus ada lembur, harus ada bagi shift, harus ada nambah tenaga. Demikian pula bahan-bahan materialnya harus betul-betul disterilkan sehingga mempercepat pelaksanaan. Harapan itu pada pejabat terkait PPK dan pendampingan teknis harus terus mengawasi, terus ada di lapangan sehingga melakukan langkah-langkah koordinasi, langkah-langkah yang harus dilakukan mitigasi. Ada masalah dicarikan bersama, ambil solusinya. Kendala pengerjaan sampai progres dia baru di kisaran 30 itu apa Pak? Pertama rata-rata tenaga kerja yang kurang kalau di lapangan. Tenaga kerja yang kurang, bahan, terlambatan, dan strategis lainnya itu antara kontraktor dengan tukang. Ganti-ganti tukang. Nah, ada keluhan itu disampaikan ganti tukang, karena itu kita saya kira harus dilakukan pendampingan. Nah, saya berharap PPK, Konsultan Perencanaan Pengawasan dan kontraktor itu adalah solusi. Karena kita kepentingan bangunan ini selesai tepat waktu dan bisa dimanfaatkan oleh pendidikan. Kalau SMK 2 sendiri Pak? Ya. SMK 2 dan SMA 8? Kalau dibandingkan seluruh SMA 10, SMA 8, SMA 5 dan SMA 2, SMA 2 nya masih lumayan. Dan saya janji tadi kontraktor tanggal 5 selesai sesuai dengan batas kontrak. Nah kalau dilihat dari pekerjaan memang perkembangannya bagus, progresnya sangat bagus untuk SMA 2. SMA 10 juga keyakinan saya sangat potensi selesai karena tidak ada deviasi. SMA 8, SMA 5 harus ada perhatian serius ini Pak Kadis dengan PPK seperti itu, sehingga waktu yang kurang lebih 1 bulan lagi itu. Nah, kalau saya berharap kalau ada yang putus kontrak tapi harus selesai bangunannya seperti itu, karena putus kontrak bukan solusi. Kalau bangunan tidak selesai akan jadi PR tahun-tahun akan datang. Jadi, kalau ada regulasi diterapkan putus kontrak silakan, tapi harus tidak selesai bangunan. Jadi ekstra ketat yang masuk menyelesaikan siapa itu harus betul-betul diselesaikan. Oke? Siap.
Tribunus di mana saja berada. Kembali lagi dengan Tribun Ternate melaporkan pemantau langsung Wakil Gubernur didampingi Kadikbud Maluku Utara Bakar Abdullah ke sejumlah kegiatan proyek fisik Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara. Saat ini langsung di lokasi sekolah SMA Negeri 5 atau Ternate yang berada di Kelurahan Huruma Terus. Itu kalau normal misalnya itu normal Agustus kemarin kalau belum Desember masih sama dengan hari. Iya, misalnya berakhir di bulan Desember kah itu kan bisa dapat mempengaruhi ke depan. Ya. Dimana ini adalah pembangunan gedung atau aula milik atau gedung serbaguna milik SMA Negeri 5 Kota Ternate Tribunus yang bersumber anggarannya dari pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 Tribunus. Ini pengecekan progres fisik langsung oleh Pak Wakil Gubernur Maluku Utara Pak Sarbinse yang didampingi Kadikbud Maluku Utara langsung tepatnya di hari Jumat tanggal 21 November 2025 usai pada Jumat hari ini terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribunus di mana saja berada. Kembali lagi dengan Tribun Ternate melaporkan pemantau langsung Wakil Gubernur didampingi Kadikbud Maluku Utara Bakar Abdullah ke sejumlah kegiatan proyek fisik Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara. Saat ini langsung di lokasi sekolah SMA Negeri 5 Ternate yang berada di Kelurahan Huruma Terus. Itu kalau normal misalnya itu normal Agustus kemarin kalau belum Desember masih sama dengan hari. Iya, misalnya berakhir di bulan Desember kah itu kan bisa dapat mempengaruhi ke depan. Ya.
Dimana ini adalah pembangunan gedung atau aula milik atau gedung serbaguna milik SMA Negeri 5 Kota Tanah Trimunis yang bersumber anggarannya dari pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 terus. Ini pengecekan progres fisik langsung oleh Pak Wakil Gubernur Maluku Utara Pak Sarbin C yang didampingi Kadibut Maluku Utara langsung tepatnya di hari Jumat tanggal 21 November 2025 usai pada Jumat hari ini terus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.